Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Inilah Srinadi FM. Rahajang mesikian ring sieu da sesieu nanggu pitu lan www.srinadiafm.com. Informasi lan tembang-tembang balisane becik pacang katur ring pendengar Srinadi FM sareng sami bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Saking Graha Siar margi Ngurah Rai Semarapura Klungkung Bali. Siada sesio nanggup itu lan www.srinadiafm.com. Bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ida Dani sedang mirengin radio Srinadi FM ring sida sesienau pitu lan streaming www.srinadiafm.com. Jagi mirengin tembang-tembang Bali sani becik, Jagi mirengin informasi sani update, ngiring sarang pirengin radio Srinadi FM. ring siada sesio nanggup itu Utawi live streaming www.srinadiafm.com. duaning informasi lan tembang Bali sani becik. Wantah ring Srinadi FM. Om Swastiastu. Saking rahasia margi Ngurah Rai Semarapura Klungkung Bali sida sesi nawabitu Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rahajang sore pendengar Srinadi FM, salam hangat rakyat Indonesia. Bacana sarana dinas Srinadi Siar Putra Kusuma ring acara koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali. Dan wastika pendengar Srinadi FM sekali sane sampun kewedar ring pamflet nyanyi radio Srinadi FM. Hingga puniki wenten sane nyaringin ring acara koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali. Nggih wenten Bligung Johnny Pet lan Gek Yuri. Sakwenten mbok Gek Yuri nyanyi kantun ring perjalanan ngiten nggih Bligung Johnny-nya niki sampun ring studio Ridang Sapademun. Swastiastu Bligung. Swastiastu Bli. Nggih. Punapi niki perjalanan ngantos ring radio Srinadi. Nggih lumayan kantun niki cuaca kantun mendung malih Sabah niki tentu ngene cuacanya Bli. Tidak menentu cuaca niki. Nggih. Nah niki awal mula perkenalan demun menawi itu enten pendengar Srinadi FM sampun uning santukan niki sampun suwe Bligungnya niki dados penyanyi. Terus Bli. Om Swastiastu ring para penggemar radio apa ya? Srinadi FM. Di Tianggung Johnny Pet. Lagi nyarangan acara niki sewatara 1 jam nggih. Nggih, 1 jam. 1 jam. Dumugi kena-kena lan rahayu panggih niki sareng sami nggih. Nggih. Nah niki Bligung Johnny Pet. Nah dia panggil Beli mantan biar lebih cair suasananya niki. Bligung Johnny Pet kan nih nama keartisannya niki. Dados seperti niki. Ada maknanya ten niki. Niki sekedar panggilan mantan. Panggilan. Karena ring Gianyar Gong Joni kan akeh pengtan paling pingatna sareng timbal daging nepet nepi wastane riantuun yang saking peta daging pet wenten Gong Joni Bitro wenten Gong Joni anu kenten Joni Agung itu kan dari Gianyar juga nggih. Pengtan bingung. Untuk nama aslinya Siro niki. Nah untuk nama asli anak Agung Joniarta. Nah niki daging Sire ngasih nama niki Bligung untuk Johnny Petnya niki Gung Johnny Pet. Kebetulan tiang nemun kan rada gudug ring Gianyar. Pak Kadek Selendro. Pak Kadek Selendro. Pak Kadek Selendro manggil kenten. Nah niki berkecimpung di dunia musik juga. Nggih.
Nah, Nike mengawali terjun di dunia musik pop Bali. Nike ngawet tahun berapa Nike? Kalau dan salah sekitar tahun 99. 99. 99. 98. Nah, Nike kantun dan reformasi ini. Nggih, kantun gonjang ganjing. Nah, memutuskan untuk berkecimpung di dunia musik pop Bali niki. Napi yang mendasari beli, artinya langsung terjun gitu. Oke, dan dasarnya sebenarnya tan jawentan kalau terjun jadi penyanyi dan tapi karena dorongan teman-teman juga dorongan teman-teman untuk di Gianyar nih ke dumun yang terjun ring dunia main gamelan etnik sering ikut di Arjuna Band miliknya Komang Apal lumun. Komang Apal Pak Komang Apal yang dan Komang Gus Pujana. Oh iya. Dumun kan berdua regane band Arjuna Band untuk musik-musik live mendaging gamelan etnik. Oh iya pernah tahu yang ada di dan presiden akhirnya ke petinju guyu nih zaman-zaman nih ke yang main di etnik. Mun ke penyanyinya nih ke penyanyi lawas nih ke sambil nih. Kalau tadi Ari Jeksi nih ke yang lama-lama nih ke. Dumun di Dalung nih ke markasnya. Di rumahnya Gung Takeso. Nah nih ke hingga membuat single pertamanya napi nih ke. Kebetulan urusan nih ke kan bubar nih ke. Kentana serang Pak Kadek. Dumun kan promotor untuk etniknya nih ke Pak Kadek Selendro. Nah itu Pak Kadek Jal ugas nika kan kari sulit untuk masuk studio nika Pak. Nah durung kari sulit nika beli. Zaman nika mungkin karena studionya untuk rekam itu sedikit zaman nika. Ada seleksi berarti harus bisa masuk seleksi dumun coba nge lagu kan tananya. Coba lah nge lagu serang Pak Dek nika. Langsung digarap musiknya oleh Warnato, Pak Tut Warnato. Pak Tut Warnato yang garap pengentan coba bakto kembali rekod setelah jadi. Dumun kan harus 10 lagu bikin kan. Enggak boleh bikin 1 lagu. Baru nanti diajuin ke harus 10 lagu. Label. Ya, 10 lagu kompilasi nih kan. Harus 10 lagu. Udah itu sudah jadi master, sudah jadi datu, coba ditawarkan kembali rekod kan. Berarti nanti hasilnya di sana nunggu apakah disetujui atau bagaimana gitu. Dulu kan studio yang kelihatan zaman itu kan aneka rekor kan 2 aneka. Iya. Untuk lagu Bali tahun 99 lah. Udah itu diterima oleh Bali Rekod. Akhirnya diterima. Masternya diproduksi lah untuk lagu yang album yang pertama Lelakut nih kan. Lelakut dengan judulnya nih King. Produksi Bali Rekod. Belinya ikut berapa lagu Dika? Sekitar 3 lagu san. Nah, sedikit cerita nih Ki belingan ini Dumun kan kalau Dumun penyanyinya masuk ke studio rekaman kan Nika ada seleksi ketat gitu Jadi untuk studio rekaman iki mengasih feedback nggak ke penyanyi katanya dibayar atau bagaimana? Kalau sekarang kan berbeda kan yang mau nyanyi itu yang bayar. Nah, sedikit ceritanya. Untuk tahun Nika kita kan jual master Nika dijual lah berapa juta dibayar gitu. Ya. Itu dihargai. Dihargai nih ke. Udah itu kan kita potong untuk sewa studio berapa, kasih honor penyanyi berapa. Gitu. Jadi ini ke sistemnya. Kita jual dat berapa modal zaman ke 10 juta kan pun liu pesugan zaman tahun 99 nih. Biaya untuk aransemen berapa, untuk ciptaan lagu berapa di total. Ke Dumun suka dinikah. Gentan. Iya beranjak sampai saat niki gitu. Berbeda sekali. Berbeda total mungkin. Jadi kalau dulu memang harus berusaha gitu, berjuang biar bisa masuk dapur rekaman gitu. Bisa tidak diterima demo kita di modelnya di Aneka atau di Bali Rekod gitu. Karena mungkin tidak sesuai atau kemana. Dan pun tidak diterima zaman itu. Dan jadinya enggak di sana juga punya tukang seleksi dia. Ada gininya Nah Nike untuk masuknya itu sulit zaman Nike sulit. Karena mungkin terlalu banyak penyanyi zaman Nike. Kalau makin kan berbeda Kalau makin sudah ada modal kalau makin 1 lagu udah bisa jalan sendiri. Ya,
Dari tahun 99 niki beli sampai saat niki, apakah pernah vakum lihatnya nggak buat lagu sekian dekade kan modalnya? Satu dekade nih 10 tahun. Nah, tahun 2000 dari 2005 niki tiang kan mulai kerja nih ke. Zaman niki mulai kerja. Mulai lah jarang latihannya karena kesibukan kerja. Zaman niki. Selain bernyanyi kerja dan demen. Tapi beli kalau boleh tahu kerjanya niki. Dah mau ke niki. Pegawai swasta yang ring BPR ya. Antas makin ya, tadi makin. 2005 awal. Jadi setelah 99 sampai 2005 agak berkurang kan untuk berkecimpung. Karena kesibukan mungkin won bayu tang tekon. Oke. Hingga saat ini ada yang terbaru tuh. Sekat ini ada single terbaru ada. Tahun kembali aktifnya nih ke 2025. Mungkin 2 bulan yang lalu san. 2 bulan yang lalu. Nike untuk lagu lama dan rilis tiang ulang. Di cover lagi. Ya, dirilis ulang ada. Iya. Mungkin pun masuk di kini. Napi judulnya niki. Yang dirilis niki napi. Mendam Tresna. Koplo niko rilis sampun ulang. Oh, dumun ampunanen ketane lagu. Nah, niko album pertama niko. Yang Mendam Tresna. Tahun 99 niko. Album pertama niko. Mungkin karena pemilihan lagunya pas dengan karakter vokal, padahal yang tan long yang ciptain sira niki. Bersama Pak Dek Slendro. Pak Dek Slendro berdua gitu nih. Padahal yang bandingkan suara sama penyanyi yang lain jauh yang mungkin karena pemilihan lagunya tepat. Dan lagu tepatnya. Ya kan bisa istilahnya zaman itu ngenen lah lagu karena pemilihan lagu. Untuk saat niki yang rilis ulangnya niki di mana beli recordnya, rekamannya? Rekamannya di Nova Kencang. Di Nova Kencang. Ki Perluan Bangli. Kan dike nampak. Oh iya. Jadi dike aransemen ulangnya. Teman-teman banyak yang anjurin rilis ulang aja semangat gitu. Berarti niki udah isi klipnya juga beli. Sampun. Oke, ada punya label makin belinya niki. Yang makin sulit untuk melebar. Ndak isi label masih free lah niki. Untuk media promosinya di mana niki? Mungkin di radio. Lewat radio, lewat YouTube sosial. Ada niki, YouTube, Facebook gitu bisa ditonton juga di YouTube gitu nggih. Pendengar Srinadi FM ngiring pirengin dumun niki tembang yani saking Blikung Johnny Pet Mendam Tresna niki sampun rilis ulang niki nggih. Malih bos ngelantur malih puniki pendengar Srinadi FM berbincang-bincang Pagi tinjong di telagane Mabudi toya Mendam Tresna ada di hati ngawena Ketata uyan Hagen tindakannya serasa hatinya
Ada sesi Naudi Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga pendengar Serinda FM puniki kantun sareng didan Serinda siar Putra Kusuma lan beli Gong Joni Petlan ring studio sampun datang nih, sampun rawuh kadang nggih. Mbok Gek Yuri sampun kerawuhan nih. Sampun. Nggih swastiastu mbok Gek. Nggih Om Swastiastu. Nggih punapi niki perjalanan mbok Gek. Perjalanannya cukup memusingkan. Butuh perjuangan gitu. Butuh perjuangan ya dari Tabanan ke Klungkung. Wah, bisa dibikin lagu mungkin niki dari Tabanan ke Klungkung. Oke, perkenalan mun mbok Gek niki sareng pendengar Serinda FM nggih. Nggih, Om Swastiastu niki semeton Radio Srinadi niki titiang Gek Yuri niki. Diundang di sini untuk interaktif nggih. Sareng semeton Radio Srinadi ring 99,7 FM niki. Iya niki perkenalan singkat niki Mbak Gek Yurinya. Tapi mantan sebenarnya perkenalan cukup nama aja nggih. Cukup nama aja. Nanti kan lebih dalam berbincang-bincang. Iya, nanti di interview sareng belinya niki tiang. Iki terus Mbak Gek niki nggih mengawali berkarir di dunia musik pop Bali Mbak Gek. Iya. Tahun berapa niki? Nike tahun kalau nggak salah 2000-an. Tahun 2000. Ya 2000-an. 2001. Nah tadi beli Gong Joni tahun 1999. Lawas loh. Sampun lawas nih ya. Antos makin. Udah berapa single niki Mbak Gek? Single yang pertama nike Bali Goyang. Yang kedua nike recycle dari lagunya Gus Rajes Sakit Hati versi koplo. Yang ketiga Enggalang Juang Tiang. Niki rencana mau buat video klip untuk lagu yang baru Tiang tapi belum keluar niki. Yang sudah keluar niki Proyek Gede. Proyek gedenya versi koplo tapi di channelnya Manggis Kuning Official. Dipercaya sarang Haji Alit Semara niki untuk membawakan ulang nih lagunya tapi versi koplo. Versi koplonya. Awal mula niki Mbok Gek bisa berkecimpung di dunia musik pop Bali gimana ceritanya niki? Awalnya sih dari hobi nih Blingi. Hobi aja kan dulu dari kecil emang senang nyanyi, suka dipilih ikut lomba gitu kan, paduan suara kentan dari sekolah. Dari juga ikut kompetisi dulu. Dari tahun untuk mengawalinya itu tahun 2001 sih nekat-nekat ikut kompetisi. Ada perekaman langsung ya. Lomba karaoke itu kan yang ikuti kentan. Terus awalnya penyanyi kamar mandi kan. Cuma cita-cita aja jadi penyanyi. Nggak mungkin kayak jadi penyanyi kan, cuma di kamar mandi aja nyanyi-nyanyinya gitu. Ya, akhirnya bisa. Dari kompetisi itu Tiang mengenal Radewan Juri yang waktu itu kalau nggak salah ada almarhum Pak Di Pengkung, ada juga Pak Nyoman yang produser Canting Camplung. Ya beliau yang ayo Gek ke studio gitu pas lomba nike. Kan pulih lah Tiang juara waktu nike kan pertama kali ikut lomba. Dapat juara Harapan 2. Acara di Parda Badung waktu nike. Lomba lagu karaoke pop Bali. Nike membuat tambah semangat jadinya. Ya, jadi karena sering di radio, di studio kan diajak-ajak belajar kan nggih. Nyanyi dari
Banjar ke Banjar. Dari Banjar ke Banjar. Penyanyi Akhirnya Balai Banjar. Dari Banjar ke Banjar. Dari penyanyi kamar mandi jadi penyanyi kompetisi Banjar. Penyanyi Balai Banjar. Naik level. Nggak pernah dibayar, cuma senang aja. Setiap HUT STT nih diundang daerah Badung nih kan senang aja kenten. Nah nih perjalanan singkatnya. Iya. Kalau beli Gung Joni, sana makin dari Dumun gitu nih. Terus makin udah panggungnya di mana mantan melintang nih. Sap amun besuwe menon. Keseringan di Dumun kan kenten kari nak konser yang Balai Banjar ya Dumun. Sama juga nih dari Balai Banjar itu bentan zaman. Durung. Kari kaset pita kan. Salontan ulang tahun STT bentan ngarah grup tapi arah kenten. Oh kenten. Nika awalnya juga ya. Bentan pertandingan bola, tapi ya nika kan ngarah pun lagu-lagu pas final nika. Pas final. Zaman-zaman nika. Ring Balai Banjar. Sama dari level Balai Banjar habis itu baru panggung ke panggung ya kan Kalau Mbok Gek Yuri dan niki dari beberapa lagu yang sudah sebutkan tadi nggih. Udah semua sih klip niki Mbok Gek. Udah. Sudah semua. Untuk Bali Goyangnya enggak ada klipnya nika. Cuma lagu aja ya zaman-zaman masih dulu ya. Cuman di radio-radio aja gitu. Atau mungkin mau dirilis ulang lagi. Rencana maunya sih untuk rilis ulang. Cuman harus di aransemen ulang ya kenten. Zaman dulu kan masih tiang kenten musik-musiknya Inul dulu dangdut kenten gitu. Ya. Berarti kebanyakan lagunya bergenre dangdut. Genre dangdut koplo kenten. Ya. Kalau beli Gung Joni untuk lagu-lagunya gimana nih beli jenis musiknya? Yang kebanyakan unsur etnik Bali. Etnik Bali. Kebanyakan unsur etniknya untuk lebih kental. Kalau materi lagunya beli tentang percintaan atau tentang sosial atau apa lebih banyak yang senangnya agak mendaging lucu lah hidek kebanyolan ya dan vokal dan cocok untuk lagu cinta. Dan cocok harus daging kocak. Daging kocak gitu. Oke, disesuaikan lah nih ke. Kalau cinta diselingi dengan kocak. Dengan kocak ya. Biar masuk Nggih. Pang alo yang ngendeng nih. Kalau Mbak Gek Yurinya nih. Iya. Materi lagunya kebanyakan gimana Mbak? Tentang cinta atau tentang sosial mungkin olahlah sampah gitu misalnya. Yang untuk Bali Goyangnya nikah awalnya diciptakan sama Pak Tut Tanggung ya. Tanpa kita nggak kenal Niki, tahu-tahu diciptain lagu sama Pak Tut Tanggu, disuruh nyari ke rumahnya Nika kan. Terus tiang ke sana karena tiang Pak Tutnya sempat dengar kan tiang ke dangdut Nika kan, dan dibuatkanlah satu lagu pertama kali lagu dangdut Bali Nika, judulnya Bali Goyang. Oh, pertama dengar langsung tiang serak sama lagunya. Oh ya Pak Tut yang bawain dah Niki kan. Dan waktu nikah aransemennya digarap sama Martinus. Nggak tahu sekarang Martinusnya di mana Niki. Diversiin rock dangdut satu hari jadi itu gitu. Jadi itu temanya itu tentang maksudnya goyangan. Jangan memandang goyangan itu murahan, kampungan gitu ceritanya. Goyang itu berpikiran positif kan kayak olahraga lah, sehat lah gitu. Kenten isi lagunya. Untuk yang sakit hati nih memang mungkin dari pengalaman tiang sendiri kan, dengar lagunya Gus Rajah nih kok kayak pas dengan kisah tiang kenten. Jadinya serak banget sama lagu sakit hati nih kenten yang recycle sakit ulang. Hati ya. Kalau Balidut niki yang tadi di Balidut itu namanya ya. Bali Dangdut niku. Bali Dangdut. Judulnya bukan Bali Dangdut. Apa tapi ininya alirannya ya dangdut koplo ya. Nah niki yang sakit hati berarti di kinten nggih yang di recycle ya. Iya, yang enggalan juang tiang tuh ya tentang percintaan juga. Lama pacaran tapi nggak jadi dinikahin gitu. Pengalaman juga sih. Yang buat sih Renike. Gus Rajas juga yang ciptain kenten.
Nggih malih bos pacang wonten gelaran on air niki nggih 0366251146 sane pacang senyarengin durus dados nyarengin wonten door prize nyane niki mbok ge sareng beli gong nggih. Wonten hadiahnya berarti niki. Door prize kan hadiah niki souvenir. Souvenir. Souvenir ala-ala. Untuk mempersiapkan api karena kena mulai bos. Nah niki piringin demun tembang saking mbok ge Yuri sakit hati. Nah niki sakit hati ya, dos bisa sakit hati mbok ge nya niki ya. Iya, sering sakit hati. Belipi dan ngurahang demen teken tiang rindu ragan tiange yening tu sing ketemu di subane tiang jani masih demen kapining beli liu ane berubah sikap beline jani sakit hati tiang menyayang yang beli di sisi lingelah tunangan sebulan pesuh terus ganti pasangan ngadenan jadi tiang hidup pendidik daripada tiang betunangan ngajak beli ngadenan suberisain uling hidup beline menawang beliman anak lulungan teken tiang arekal juang beli anggon beli kurenan sakit hati tiang menyayangin beli di sisi lingelah tunangan sebilang pesuh terus ganti pasangan adenan jadi tiang hidup pendidik sakit hati tiangnya rasa belah jadi dua jadi tangga tiangnya ngenahang agan beli buka kita sakit hati tiang menyayangin beli di sisi lingelah tunangan sebilang pesuh terus ganti pasangan ngadenan jadi tiang hidup pendidik sakit hati tiang menyayangin beli di sisi lingelah tunangan sebilang pesuh terus ganti pasangan ngadenan jadi tiang hidup pendidik sakit hati tiang menyayangin beli di sisi lingelah tunangan sebilang pesuh terus ganti pasangan ngadenan jadi tiang hidup pendidik Sudah sesi udah Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Nih sana pacar senyarengin diurus menikiring 0366251146. Oke, dan tinggal dipencet-pencet ke manten dados pun nyarengin nggih.
Ya sambil nyantos anda nyaringin gelaran on air melalui puniki berbincang-bincang dan beli Gong Joni. Nah niki untuk klipnya beli di mana kebanyakan diambil untuk daerah tempatnya gitu. Ya kebanyakan ngambil ring daerah Gianyar mang dampak mana dekat sekalian promosi tempat itu nih. Ngarah nang napi cepat ngarah. Pun dekat-dekat rumah mantan lah. Oke dan Oke, kalau Mbok Gek Yuri, videonya nih kebanyakan di mana diambil untuk tempatnya gitu. Video napi niki? Video di lagu-lagunya ya. Oh, video di lagu-lagunya. Lokasinya? Ya, lokasi maksudnya. Lokasinya cari yang simpel-simpel aja. Kalau untuk yang sakit hati cari background tembok. Saja. Sama waktu itu ada villa sih, kita Ginten nyelang kenten untuk lokasinya. Oh, di villa. Ya. Atau mungkin ada di kemarin yang terakhir Enggalang Juang Tiang sponsor dari Warung Besanur. Jadi ya. Tempatnya di pelabuhan di Sanur. Ya. Oke, puniki sampunetan sana nyaringin gelaran non ering 0366251146 di Sapa Demon Geom Swastiastu Rahajeng sore. Rahajeng sore. Oke. Sarang siri dengan iring di tiang puniki. Angge beli Rangga Pastawa. Lokasi di mana niki beli Rangga? Niki di Nanti majaring beli Rangga Pastawa. Durus ada sire malih. Sire dumunan iki. Nggih bae demun nggih. Suka duka jadi penyanyi kan kaca. Suka dukanya. Banyak sih ya suka dukanya. Tapi kalau sukanya demun Mbok. Sukanya itu sudah dapat fee itu. Setelah nyanyi ya. Setelah nyanyi ya sukanya gitu. Kalau dukanya kadang ada aja yang masih memandang sebelah mata gitu kan. Kita apalagi sebagai penyanyi dangdut gitu kan gitu. Pakaian ya mungkin masih ada aja yang berpikiran negatif tentang keduka. Ya. Kadang kita pas manggung omongannya enggak sopan gitu sopan. Kita dengarkan gitu. Kadang banyak sekali sih kita ini dukanya saat manggung itu. Kadang ada yang jahil. Pernah nih Mbak ya, saat manggung. Colek gitu. Colek balik head. Iya. Tapi kebanyakan sukanya sih. Banyak kita punya teman, punya relasi itu kita walaupun mungkin tidak memandang dari segi bayaran ya. Kita cari teman gitu. Ya, cari semeton gitu. Menambah teman yang bertemu dengan Mbok Geknya kan ya, nambah teman dari sekarang kan kenal jadinya sama. Yang pertama kali soalnya ke radio diundang di Radio Sri Nadi niki ngenten. Oke, ini kesuka duka. Sekalian dijawab langsung Mbok Gek nggih. Untuk berapa single sudah sampai saat niki dari awal? Bali Goyang, Sakit Hati, Enggalang Juang Tiang sama ada lagi satu tapi belum keluar, ini yang proyek gede mungkin empat ini ya. 4 single ya. Dari 2001 sampai tahun 2025. Karena saya lebih sibuknya di dunia panggung ketimbang di dunia rekaman. Di off airnya lebih banyak kan bagainya gitu. Ya. Ya yang jelas kan tetap produktif ya dan biarpun singlenya beberapa. Soalnya
kalau kita sibuk di dunia panggung, di off air mendatangkan. Kalau di dunia rekaman mengeluarkan. Keton saat niki kalau di rekaman itu mengeluarkan izin gitu. Kalau di off air kan mendatangkan izin. Izinah. Aduh belinya bisa aja deh. Ini ke nggih sampun beberapa lagu. Terus beli Gung. Nggih, semua. Suka duka. Untuk sukanya demen nggih, ada orang yang sukanya pasti banyak nih karena kita bisa dapat pengalaman, bisa ketemu teman baru, teman lama, di samping boleh honor lah istilahnya. Untuk sukanya banyak sukanya. Yang orang. Betul nih kau beli. Ya. Untuk dukanya, nawentan ya duka, mesti karena kidek duka. Wentan kidek. Nah kadang pas nik ori nama gendeng ya timpale ragot dan pole waktu nik kesebat. Nik kesebat. Nik ke tanya padahal ragot sibuk. Nik kedukanya dan nggak bisa menghibur dan nggih pasti ke ruwe binedo nih ada baik ada buruk ada suka dan duka dan nggih nik beli Rangga Pastawa pertanyaannya sampun dijawab nggih lan darah door press ring radio Sri Nadia FM malih sane sampun nyaringin puniki ring 0366251146 Didang Sangre Mewali. Om Swastiastu Rahajang sore. Om Swastiastu Rahajang sore. Inggih, sareng Sri Dumuni yang Didang puniki. Yang Putu Wira saking Jimbaran. Putu Wira ring seputaran Jimbaran. Terus beli Putu Wira. Om Swastiastu mbok gak Yuri sareng Aji Gung Joni Pet. Inggih, Om Swastiastu beli Putu Wira. Jimbaran jauh ya. Punapi gak terlalu makin. Astungkara becek niki beli putu. Ini demogi sehat lalu niki. Iya astungkara. Pertama tiang ke Mok Gak Yuri demogi. Inggih. Mok Gak Yuri aslinya saking naping. Aslinya saking Kediri, Banjarjaga Satru Kediri Tabanan. Oh Tabanan. Nggih, Tabanan. Tabanan. Sejak tahun berapa gini mulai rekamannya? Rekamannya tahun 2001 untuk lagu yang Bali Goyangnya nih Kang nggih. Udah lama sekali. Nggih, lama. Ada rencana bikin lagu baru nih? Ada, tapi masih karena waktu moge mepet niki karena ada pekerjaan kan, sibuk kerja kan, jadi masih cari waktu untuk syuting video klip lagunya udah jadi kan. Yang kemarin yang recycle kan ada proyek gede koplo di Manggis Kuning officialnya nih ke Kenten tayangnya. Ada channel YouTube-nya nih? Ada, Manggis Kuning official. Cari aja di YouTube Manggis Kuning official proyek gede koplo Gek Yuri Kenten yang terbaru kemarin nih 1 bulan yang lalu kayaknya keluar nih. Iya tetap semangat berkarya ring Bantika Musik Pop Bali. Nggih, sukses supportnya beli Putu Wira. Kalau nggak salah dulu pernah ke rumahnya Gede Agus Mertoyasa nih, teman tiang. Oh iya, sering ke sana diundang sama Agusnya. Oh nggih. Kenten ulang tahun, Kenten. Pas metatahnya juga diundang. Oh ikut di sana nggih? Tiang nggak hadir waktu itu karena ada kesibukan juga. Oh berarti kita belum pernah ketemu ya beli Putu Wira. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Iya, siapa tahu lain waktu bisa ketemu niki sareng beli Putu Wira niki nggih. Nggih, yang tunggu juga karya terus selanjutnya niki. Nggih. Sukses mungkin yang ke Aji nggih, Aji Gung Joni Pet. Nggih. Nggih, Om Swastiastu Ji. Swastiastu. Rayu. Nggih, dari dulu yang suka lagu-lagunya Aji nggih. Yang Kenten aneh can keltagen kan. Nggih. Sekarang mendam terus napi oleh ya. Yusan lah gending Aji. Nggih. Nggih. Berarti dari dulu sampai sekarang berapa jadinya punya albumnya? Ngapain nih? Aji nih dari dulu hingga sekarang. Lagunya nih kan? Oh albumnya. Oh albumnya langkung ring 10 kayaknya nih kan, kompilasi nih kan. Oh gantan. Wendan ring aneka, wendan ring Bali Record kan.
Oh, Kenten. Wenten rencana bikin lagu baru paling? Sampun wenten waktu niki 2025 niki. Oh, Kenten. Sampun wenten singal nika untuk kalau mungkin yang lama-lama itu bisa dirilis ulang kembali. Nggih, rencana Kenten wenten rencana dengan dirilis versi baru. Nggih. Ini pokoknya tetap semangat berkarya, nih kirim ke musik ke Bali dan itu karya terbaru selanjutnya. Dados yang udah sembang nih. Dados. Nika bertembang nih Haji yang lawas napi kan dados bebas. Nggih, malah bos Pak penyiar jadi kan. Nggih. Ini nih mantan ya apura perusahaan yang gede. Ini nih mantan macam moge lan Haji tetap berkarya di pop Bali. Ngajakan seni budaya Bali lewat lagu pop Bali. Nggih, semua. Semua beli putu supportnya. Om Santi Om. Om Santi Om. Dumadi dumugi Santi majang ring beli putu wira ring seputaran Jimbaran. Niki dados darah door price nih ring radio Serina di FM. Sireuning pas melancaran mriki ke Klungkung ketan nggih. Nah, pertanyaannya sudah dijawab langsung niki Mbak nggih sama katanya pernah ke mana tempatnya nih ke rumahnya beli putu wira. Apa namanya ke Agus Mertayasa. Ya. Sering ke sana. Siapa? Ini disabilitas kan, tapi semangatnya luar biasa nih ke Agus nih ke Kenten. Siapa tahu nanti bisa. Dia suka nyiptain lagu, kemarin dia juga dikasih lagu sama Agusnya kan, dan belum tiang ini apa namanya, belum tiang pelajari untuk di aransemen Kenten. Ya punya keahlian. Napi ya goyang. Napi ya judul lagu goyang lipi gadang. Jadi kasih judul sama Agus goyang lipi gadang dikasih lagunya nih ke Kenten. Goyang lipi gadang itu. Saya juga belum tahu, ini belum sempat pelajarin. Terima kasih Gus sudah nawarin lagunya Niki. Nah, jadi memutuskan untuk punya brand atau ciri khasnya Mbok Ge Yuri ke bergoyang dari mana nih Mbok? Ide Mboknya atau ada yang ini cocoknya bergoyang itu atau gimana? Dulu memang suka dangdut ya dari kecil tiang Kenten, karena ibu sering dengerin radio tuh lagu-lagu dangdut Kenten. Terus karena telinga udah terbiasa dengar lagu dangdut, jadi keikut jadinya ya. Jadinya pas lomba niket yang pilih pertama kali tuh orang nyanyi lagu Bungelan Kumbang, tiang milih lagu pilihan Kumbang Ngisep Madu. Nike yang membawa tiang menjadi juara harapan 2 waktu lomba di Parda. Pertama kali tiang ikut lomba Nike kan dari kamar mandi, penyanyi kamar mandi. Cuma modal nekat, dan waktu nikah kan saingan tiang Ari Sinta, yang Langlang Buana, teman-teman yang diajak lomba udah pengalaman semua mereka tiang dari kamar mandi langsung ikut kompetisi nikah Kenten. Astung karet yang bisa dari 200 sekian masuk 5 besar. Jadi sebelum ikut lomba nikah Mbok Ge-nya ikut masa vokal atau les? Enggak ada. Cuma latihan sendiri aja, otodidak di rumah Kenten. Ya. Dari keluarga juga meragukan, emang bisa nyanyi Bali Kenten. Kamu ikut lomba emang bisa nyanyi Bali gitu-gituin tiang. Oh bisa dong gitu. Orang dulu kan lagu-lagunya lagu barat, lagu pop Indonesia dangdut Kenten. Emang bisa lagu Bali, bisa dong. Akhirnya tiang membuktikan jadi juara harapan 2 waktu lomba karaoke di Parda Badungnya Nike Kenten. Cukup kebanggaan lah waktu Nike pertama kali ikut lomba dengan saingan yang begitu luar biasa, 200 sekian ya. Jadi masuk 5 besar tahun nikah. Gini ya. Akhirnya dari sana lanjut yang senang ikut-ikut kompetisi begitu dan sampai tiang ikut lomba di radio RRI, lomba lagu dangdut Indonesia niki. Awalnya gagal, tiang cuman masuk final aja, tapi nggak dapat juara. Yang kedua saya ikuti lagi, semua saya borong juaranya. Juara 1 sama juara favorit, jadi juara Ratu Joget dan gelar Ratu Joget, Ratu Dangdut tahun 2003 waktu itu. Ya. Wah, jadi cukup cemerlang ya kayak Mbak kayaknya nih. Dari sana dapat job-job
naik lagi tingkatnya dari penyanyi Bali Banjar jadi penyanyi pameran. Dari sana semua orang tahu jadi batu loncatan kan. Oh yang ini ngundang yang ini. Oh ini tahu penyanyi baru. Oh bagus. Diundang terus jadi sampai sekarang gitu. Wah, jadi penuh perjuangan. Penuh perjuangan dari nol lah merintis karir niki kan. Oke. Kalau beli Gung Joni, nih ada ciri khas tertentu nggak beli ketika beli manggung nih? Kalau niki mbok gak Yuria kan udah tentu goyang kan. Kalau beli ngebor atau ngecor beli juga. Tergantung situasi. Tergantung situasi ring lapangan ge. Nah pernah nggak ada kejadian yang sampai saat niki beli masih ingat ketika di panggung niki? Dan setungkara pengtan ya. Artinya lancar-lancar mandan niki normal gitu. Ya, normal. Berarti untuk pakaian apakah ada style belinya harus dipakai misalkan pakai ikat kepala gitu nih dan atau mungkin pakai gelang gitu enggak. Kayak orang India. Oh masih gini ya. Kan standar ada juga beberapa penyanyi yang kadang sandalnya dilepas gitu kan, ada yang nggak pakai sandal gitu. Syukur itu nggak pakai sandal ya. Oke-nya mungkin. Oh gitu. Oke, berarti taksunya mungkin seperti Niko beli ngelepas sandal kan. Yang penting nggak ngelepas baju. Lepas yang lain susah itu nanti. Itu yang bahaya. Bubar. Kalau mau untuk style sama ya, menyesuaikan juga. Iya, menyesuaikan. Kalau misalkan mungkin acara wedding, mungkin yang wedding Bali ya, terutama yang lebih ke banyakan pakai baju adat. Ya. Kalau rambut gimana nih Mbak? Penasaran deh. Rambutnya asli nih Nabi. Niki asli apa? Rambut aslinya gimana nih? Rambut aslinya hitam panjang. Gitu. Karena sering kan waktu mepet pulang kerja buru-buru kan. Jadi menata rambut tuh kan lama. Jadi ya lebih praktis aja, cari yang praktis-praktis aja. Jadi pakai rambut yang asli. Asli apa? Maksudnya. Ternyata prasangka saya benar. Ternyata rambutnya. Iya, tebakan beli 100%. 100%. Berarti kan ada ciri khasnya. Iya, ada ciri khasnya. Dari dulu memang suka pakai dan rambut asli. Kan, iya. Berarti banyak punya Niki Mbak ya? Oh banyak. Ada warna pink ada juga. Oh banyak itu. Oke, nah Niki ada juga yang terbaru nyari lagi, beli lagi kayak. Punya tapi khas. cocok-cocokan juga gitu. Kalau nggak cocok nggak pakai. Kalau pas manggung pernah nggak? Ya. Kan pas manggung nih pernah kira-kira. Oh lepas. Oh karena dulu pas headbang pun masih bisa dipakai karena kan jepit banyak itu. Masih. Banyak yang nanya, apa nggak lepas itu kayak? Iya. Kalau teman pernah waktu di pameran pakai apa ya? Caklean gitu rambutnya, rambut palsu gitu. lepas ke penonton. Kalau dia kan udah jepit banyak gitu biar nggak lepas gitu. Oke, berbicara masalah kerja mungkin Niki kerja di mana Mbak Geknya? Yang kerja di rumah sakit umum Tabanan. Rumah sakit umum. Dokter berarti ya? Bukan. Saya perawat. Di bagian Kenton metek-metek pis. Operasinya. Nggih admin. Berarti enggak terganggu. Megang uang orang, metek uang orang gitu. Dengan kegiatan bernyanyi niki gimana, Mbak? Enggak ada kendala atau enggak ada misalnya pas nerima kerja, job Kenton ya. Kalau untuk job yang biasanya kalau hari Minggu full bisa dari pagi karena kan liburnya hari Minggu kan. Kalau Sabtu masih? Kalau Sabtu masih diusahakan. Kalau hari-hari kerja tiang usahakan. Kalau acaranya sore atau ke malam masih bisa karena kan tiang kerjanya pagi kan. Paling lambat lah jam 4 sore, baru pulang. Jam 5 pulang kan. Kalau nggak banyak kerjaan kan. Kalau masih bisa diusahakan tiang ambil kan jobnya kan. Kalau kecuali pagi atau siang di jam hari kerja nggak bisa, tiang lepas, tiang lebih milih pekerjaan pokok kan? Ya pekerjaan pokok kan. Kantornya beli Gung Joni, Gung Joni Pet, benar ya? Nah niki pekerjaannya, tadi kan sekilas ya, nggak mengganggu niki dengan beli bernyanyi. Bentar-bentar ngatur mantan. Kalau pekerjaan kan pokok nih harus sama juga pokok kan nih. Harus itu dulu diselesaikan. Pokoknya itu. Tapi kan bisa diatur misalkan ada yang nyari datang dapur bulanan. Pulang kerja gitu mudah. Malam itu. Itu bisa nggih. Kalau pas
waktu kerja tidak boleh ganggu, harus tetap kerja. Harus tetap iya, fokus ke pekerjaannya. Tanggung jawab nih. Tanggung jawab. Ini artinya biar ada perbedaan antara hobi dan kerja pokok. Kalau hobi kan itu kerjaan sampingan, masih bisa-bisa aja. Kalau ini yang fokusnya yang kan pokok. Ya pekerjaan pokok kita kan. Dipakai selamanya. Iya. Untuk menghidupi anak dan istri kan menyambung hidup. Tepatnya menyambung hidup juga. Menyambung hidup ya. Oke, jadi berbicara dari tadi kan lawas gitu. Jadi penasaran nih, kira-kira lahiran tahun berapa dan umur sekarang berapa nih Ki kan? Keep ya. Ya mau kayaknya dulu deh ya. Umurnya kira-kira berapa? Coba beli tebak umur saya berapa? Ya 30 sekian lah. Pasti bener nih. Di bawah 40 lah pastinya. Benar kan? Plus ya. Ya di bawah 40 gitu ya. Atau di atas 40? Plus ya. Wah masih rahasia nih. Kelahiran tahun berapa Mbak? Yang kelahiran tahun 82. Oh ya, plus kan, bukan min. Oke, jadi masih energi sampai saat ini. Tapi masih ngerasa 17 tahun gitu. Karena kan happy terus ya dan menolak tua gitu. Oke, kalau beli Gung Joni ini. Yang kadang-kadang lah orang. Dan kenapa ini? Kan suatu kebanggaan ya dan. Pun meklo aja. Pun kedaluarsa. Dia kelahiran 75. 75. Wih, tapi 50 pun setengah abad. Energi. Tapi masih awet muda belincunya ya. Nges tungkaro. Mudah-mudahan awet muda. Astungkaro. Enggak sampai saat niki beli Gung untuk dukungan keluarga pun api kan bernyanyi sampai dari awal tuh sampai saat niki. Gimana dukungan keluarga? Ya didukung lah artinya. Kalau ada waktu artinya tak ajak bareng gitu mudah. Kalau ada pas main, pas manggung itu diajak. Artinya memberikan support Artinya pengtawa raga pengtan kadang kelingkang-kelingkung. Ajak ya kapal-kapal. Ya biar tahu ya. Kelingkang-kelingkung jalan mula. Kalau Mbok Ge, gimana dukungan keluarga nih Mbok? Kalau keluarga sih sudah mensupport banget karena awalnya kan waktu lomba nih kan tidak didukung karena dikiranya saya tidak bisa di awal nih ya karena saya membuktikan dengan prestasi nih akhirnya didukung langsung tiang dibelikan tip gede untuk karaoke nih sarang orang tua tambah semangat lagi untuk latihannya di rumah kan dan jadi sampai sekarang tetap disupport sama keluarga sama ibu sama Ji. Oke. Nah, jadi untuk masalah keluarga nih tetap dukungan penuh kan istilahnya nggih. Wah jadi tak terasa ya karena ngobrol kita sudah 1 jam nih kurang lebih. Kok lebih. Kurang kayaknya ya. Tambah lagi pengen diinterview lagi sama belinya. Oke nanti di pertemuan selanjutnya si Runing Mbok Ge-nya ngeluarin single lagi ya. Beberapa tahun lagi Astungkaro kita bertemu lagi gitu kan mudah-mudahan kan kita sehat semuanya. Iya sehat semua rahayu niki. Rahayu. Si Runing tiang Ketabanan penjangan ya, kan. Mampir nanti ampunan ke rumah sakit. jangan gitu. Ke rumah ya. Okay. Siapa tahu lewat di Kediri kan dan belinya. Oke. Nah niki waktu lagi sedikit kan Nah pesan dan kesan selama berkecimpung di dunia musik pop Bali kan. Terus Mbok Ge demun. Pesan kesannya ada demun mau ada pesan kan. Iya, kesannya untuk di lagu pop Bali ini cukup membanggakan ya bisa menyanyikan lagu-lagu Bali apalagi zaman sekarang ini sudah luar biasa perubahan lagu Bali itu sudah menasional ya gini banyak jenis juga dan penyanyi pun juga berdatangan ya pendatang baru nih yang luar biasa juga bagus-bagus Kenten. Pokoknya kita saling support antara senior dan junior. Iya. Semuanya bagus-bagus niki punya karakter tersendiri di dunia musik pop Bali niki enten. Nah niki yang buat Mbok Ge-nya berkesan gitu bisa berkolaborasi bareng sama junior dan senior kan gitu. Untuk membuat gebrakan terbaru di tahun 2025 ini dan kedepannya kan. Oke, ternyata ada jenis musik Bali kan yang masuk dari jazz, koplo dan juga reggae mungkin kan banyak genre jadinya
di dunia musik pop Bali niki. Ya, untuk pesannya niki Mbak. Pesannya untuk di dunia musik pop Bali ya, tetap kita saling mensupport sesama seniman niki. Tetap berkarya. Ya. Tetap berpikiran positif ya, saling mensupport, saling mendukung, jangan saling menjatuhkan ya, karena kita di dunia musik pop Bali ini berjamuran pendatang-pendatang baru, jadi kita harus berpikiran positif terus ya, saling mensupport untuk terus berkarya. Dumogi lagu Bali ini lebih dikenal lagi dan lebih meluas lagi dan diterima sama masyarakat Bali dan masyarakat Bali pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umum. Kayak kita pidato jadinya ya. Rezeki sudah diatur ya masing-masing kente. Nah, ini isi tambahan ya, rezeki sudah diatur masing-masing, biarpun tetap mencarinya dengan cara positif, berpikir positif. Iya, kenten lah. Oke, selanjutnya beli Geng. Mungkin dari tiang kesannya di mana? Kesannya tidak jauh dari yang dibilang Boget tadi ya. Banyak jenis musik dan ya, kesannya tidak jauh beda. Mungkin dengan lagu Bali tiang bisa ikut melestarikan budaya Bali. Ini kan yang berkesan menurut beli dan ikutlah berpartisipasi. Walaupun hanya sedikit, yang penting ikut. Yang penting sudah bisa ikut melestarikan budaya Bali. Oke, pesannya gimana, Bli? Untuk pesan yang kepada ya teman-teman, adik-adik, musisi semua, artinya biar tetap semangat berkarya. Ya, untuk kedepannya biar lagu pop Bali bisa diterima di kancah nasional. Ya, mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Astungkara. Nggih, nike doa yang siapa tahu bisa terjadi kan banyak penyanyi-penyanyi Bali yang go nasional kan kan kayak penyanyi luar seperti penyanyi dari Jawa kan bisa kan banyak. Sekarang lagu Bali dinyanyikan sama orang yang di luar Bali kan cukup bangga kita dengar juga gitu. Kebanggaan. Inggih Mbok Gek Yuri dan beli Gong Joni Pet niki nggih sampun persida hadir di acara koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali. Ya semua niki nggih menawi enten iwang, enten kirang, enten hal-hal yang di luar jangkauan enten. Enten hal yang ten manut niki ring kayun terus sama yang sarang-sarang ya nggih. Ngiring sarang-sarang aturang para Santi, Om Santi. Om. Inggih pendengar Srinadi FM ada jebos puniki kelanturang antuk ke Warta Semarapura lan wonten tembang-tembang Bali lawas nggih. Niki malih tembang sane mangken kelanturan untuk Puja Trisandi. Dan pasti ke sareng dengan Srinadi Putra Kusuma.